Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik pada lingkaran. Nah, untuk kedudukan titik pada lingkaran, misalkan kita diberikan sebuah lingkaran dengan titik pusat A, B dan berjari-jari R. Nah, untuk kedudukan titik pada lingkaran itu ada 3. Yang pertama, apabila titik berada di dalam area lingkaran ini, maka ini kita katakan bahwa titik itu berada di dalam lingkaran. Nah, apabila titik berada di dalam lingkaran, maka ciri khasnya adalah jarak titik tersebut dengan titik pusat itu kurang dari jari-jari. Jadi di sini bisa kita lihat jarak dari titik pusat ke titik tersebut ditandai dengan garis berwarna hijau. Jaraknya lebih kecil atau lebih pendek dari jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian kedudukan titik yang kedua itu apabila titik berada tepat di lingkarannya. Nah, ini kita katakan bahwa titik berada pada lingkaran atau lingkaran melalui titik tersebut. Ciri khasnya adalah jarak titik tersebut ke titik pusat itu sama dengan jari-jari lingkaran. Kemudian kedudukan titik yang ketiga apabila titik berada di luar area lingkaran ini. Nah, ini kita katakan titik tersebut berada di luar lingkaran. Ciri khasnya adalah jarak suatu titik ke titik pusat lebih panjang atau lebih besar dari jari-jari lingkaran. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan titik itu ada 3 pada lingkaran. Kedudukan titik yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Kedudukan titik yang kedua, titik berada pada lingkaran atau lingkaran melalui titik tersebut. Kemudian kedudukan titik yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Nah, sekarang bagaimana mengetahui kedudukan titik pada suatu persamaan lingkaran? Nah, misalkan kita diberikan suatu persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kata kunci untuk mengetahui kedudukan titik pada persamaan lingkaran, cukup kita substitusi masuk titik tersebut ke persamaan lingkaran. Nah, misalkan ini ya, kita punya persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Titik X1, Y1 berada di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika kita substitusi masuk X1-nya ke X, kemudian Y1-nya ke Y. Apabila hasilnya kurang dari R kuadrat, maka itu pasti berada di dalam. Jika X1, Y1 kita substitusi ke persamaan lingkaran ini, kemudian tandanya ternyata sama, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Kemudian jika kita substitusi masuk X1, Y1 ke dalam persamaan dan apabila hasilnya lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran. Begitu pula untuk persamaan lingkaran yang lain yaitu X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita masukkan titiknya tandanya lebih kecil, berarti itu berada di dalam lingkaran. Kemudian jika kita substitusi X1, Y1 ke persamaan lingkaran dan hasilnya sama dengan R kuadrat, berarti berada pada lingkaran. Kemudian yang ketiga, jika kita substitusi hasilnya lebih besar dari R kuadrat, maka berada di luar lingkaran. Begitu pula juga untuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY tambah C sama dengan 0. Kita tinggal substitusi masuk saja. Kata kuncinya adalah apabila lebih kecil, maka berada di dalam. Apabila sama dengan, berada pada lingkaran. Kemudian apabila lebih besar dari R kuadrat, maka berada di luar lingkaran. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan titik berikut. Nah, di sini kita diberikan 3 buah pertanyaan. Misalkan kita ingin mengerjakan yang bagian A-nya terlebih dahulu. Kedudukan titik A 2,5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Langsung saja kita masukkan titiknya yaitu 2,5. 2-nya kita masukkan ke X, kemudian 5 kita masukkan ke Y. Jadi hasilnya 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, jadi ini kan 2 kuadrat sama dengan 4, 5 kuadrat sama dengan 25, 4 ditambah 25 itu sama dengan 29. Langsung saja kita bandingkan. Nah, karena 29 lebih kecil dari 36, maka dari itu kita simpulkan titik A 2,5 terletak di dalam lingkaran. Karena tandanya kurang ya. Jadi 29 kurang dari 36. Berarti kesimpulannya titik A
terletak di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian yang kedua, kedudukan titik 1, negatif 2 terhadap lingkaran X kurang 3 kuadrat plus Y tambah 5 kuadrat sama dengan 8. Nah, langsung saja kita masukkan titik 1, min 2. Jadi ini satunya kita masukkan ke X ya. 1 dikurang 3 kuadrat tambah negatif 2 ditambah 5 kuadrat. Nah, 1 dikurang 3 itu kan sama dengan negatif 2. Terus negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Negatif 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9. Dan 4 ditambah 9 itu sama dengan 13. Karena 13 lebih besar dari 8, maka dapat disimpulkan titik B 1, negatif 2 terletak di luar lingkaran. Karena tandanya lebih besar ya. Kemudian untuk titik yang ketiga, kedudukan titik C negatif 4,3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah 6Y kurang 27 sama dengan 0. Langsung kita masukkan negatif 4-nya ke X, kemudian 3-nya ke Y. Negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kali negatif 4, kemudian ditambah 6 kali 3 dikurang 27. Nah, negatif 4 kuadrat itu sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 16, 6 kali 3, 18, lalu dikurang 27. Dan ini hasilnya sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, berarti titik C negatif 4,3 terletak pada lingkaran. Jadi kedudukan titiknya terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat plus 4X plus 6Y kurang 27 sama dengan 0. Jadi kata kunci untuk soal yang pertama ini adalah cukup dimasukkan saja ya, cukup dimasukkan titik tersebut ke persamaan lingkaran. Apabila tandanya lebih kecil berarti di dalam, apabila lebih besar berarti di luar, kemudian apabila tandanya sama dengan berarti terletak pada lingkaran. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui titik 1, P terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2Y sama dengan 0. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis PX tambah Y sama dengan 4 adalah, soal ini merupakan soal UGM tahun 2016 untuk matematika IPA. Nah, pada soal diketahui bahwa titik 1, P itu terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat kurang 2Y sama dengan 0. Nah, karena 1 P terletak pada lingkaran, berarti 1, P ini bisa langsung kita substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi langsung kita masukkan saja 1 kuadrat ditambah P kuadrat dikurang 2P. Nah, 1 kuadrat itu sama dengan 1 ya. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya menjadi P kuadrat dikurang 2P tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini terbentuk persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan menjadi P kurang 1 kali P kurang 1 sama dengan 0. Nah, dari hasil pemfaktoran ini kita peroleh P-nya sama dengan 1. Nah, karena kita sudah dapat nilai P sama dengan 1, berarti kita sudah mengetahui bahwa titik pada persamaan lingkaran yang diinginkan, yaitu titik pusatnya adalah 1, P, berarti 1,1, dan menyinggung garis P-nya yang di sini kita ganti dengan 1 juga ya. Jadi menyinggung garis 1X, berarti kita tuliskan X tambah Y sama dengan 4. Jadi kita sekarang membuat persamaan lingkaran dengan pusat 1,1 dan menyinggung garis X tambah Y sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana cara membuat persamaan lingkaran dengan titik pusat 1,1 dan menyinggung garis X tambah Y sama dengan 4. Untuk cara menentukan persamaan lingkaran seperti ini, kalian bisa nonton video sebelumnya pada persamaan lingkaran part 2 pada soal nomor 2. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk titik pusat dan garis singgungnya itu dapat dicari jari-jarinya dengan cara jarak titik pusat A, B ke garis PX tambah QY tambah C sama dengan 0 dirumuskan dengan PA tambah QB tambah C per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, sekali lagi karena di soal ini sudah ada titik pusat, sekarang cukup kita cari jari-jarinya dengan menggunakan rumus ini, yaitu rumus jarak dari titik pusat ke garis singgung lingkaran. Atau dengan kata lain, untuk mencari jari-jarinya cukup kita cari jarak titik pusatnya yaitu 1,1 ke garis
X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kan X tambah Y sama dengan 4. 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi X tambah Y kurang 4 sama dengan 0. Langsung kita masukkan ke rumus ini, rumus jaraknya. Berarti kita masukkan titik pusatnya ke garis 1 ditambah 1, lalu dikurang 4 per akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, 1 di sini dari koefisien X ya, kemudian 1 yang ada di sini juga dari koefisien Y. Nah, langsung kita operasikan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, dikurang 4 sama dengan negatif 2, lalu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kita hasilkan negatif 2 per akar 2. Nah, negatif 2 per akar 2 jika kita rasionalkan itu sama dengan negatif akar 2, tetapi karena ada tanda mutlak, hasilnya sama dengan akar 2. Nah, karena kita sudah punya titik pusatnya 1,1 dan jari-jarinya akar 2, langsung saja kita masukkan ke bentuk baku persamaan lingkaran yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena titik pusatnya 1,1, langsung kita masukkan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat, lalu jari-jarinya atau R-nya sama dengan akar 2. Jadi kita tuliskan sama dengan akar 2 kuadrat. Kemudian X kurang 1 kuadrat kita jabarkan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1. Kemudian Y kurang 1 kuadrat kita jabarkan menjadi Y kuadrat dikurang 2Y tambah 1. Lalu akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Kemudian penulisannya kita urutkan ya, X kuadrat, lalu kita tambah Y kuadrat, lalu min 2X, lalu di sini min 2Y, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, kemudian sama dengan 2. 2 yang di sini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita peroleh persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 2Y tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, 2 kurang 2 itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh bentuk yang paling sederhana, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X kurang 2Y sama dengan 0. Oke, demikian untuk pembahasan kita untuk materi kedudukan titik pada lingkaran. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.